Halo semuanya, shalom. Oke, semangat hari ini. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, ayo berikan ke satu sama lain, ucapkan shalom. Salam sejahtera buat Tuhan kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semua luar biasa ya, luar biasa sekali hari ini ya. Nah, sedikit saya akan memberikan pengumuman sebentar untuk kita mengikuti ada beberapa konsel, beberapa untuk di November ini ya. Untuk konsel sementara akan dimulai lagi di bulan Februari. Untuk minggu depan itu akan diadakan masih tanggal 8 Desember itu akan diadakan Natal gabungan dari setiap konsel. Itu beracara makan-makan bersama pukul jam 7 di Wagayu House Cirebon. Dan kita juga akan mulai start konser kita di bulan Februari di tahun depan. Nah, juga di sini ada beberapa doa setiap malamnya masih berlanjut. Itu akan dikirim setiap malam dari jam 7 sampai jam 9 di grup WhatsApp. Bagi yang bertugas, jangan lupa untuk menuliskan jadwalnya di tanggal berapa biar kita tidak lupa mengirimkan doa-doa kita. Setiap orang diberikan jadwal masing-masing. Nah, terus juga ada ibadah youth di hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 ini untuk kedua kalinya untuk ibadah youth yang akan datang itu akan dilaksanakan di Dasivil Public School jam 6.30 PM. Mari untuk kaum anak muda datang sama-sama kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita buat daerah anak muda lebih bersemangat lagi. Dan juga ada ibadah terakhir untuk di host itu di tahun 2003 di tanggal 3 Desember. Dan selanjutnya itu ibadah akan digabung di Jire. Dan mulai lagi akan di awal di tahun baru Januari minggu kedua 2024. Nah, terus juga ada Natal untuk di Perwai Longgong tanggal 8 Desember 2023 itu jam 1 PM. Nah, tanggal 9 Desember ya. Itu jam 1 di acara Perwai Longgong. Dan juga kita akan ada Natal gabungan di tanggal 10 Desember 2023 di Alwastu. Dan juga ada Natal anak-anak juga di tanggal 17 Desember 2023. Ya, mari kita semua ikuti setiap ibadah-ibadah yang ada, komunitas-komunitas konsel yang ada, dimana kita belajar untuk terus bertumbuh akan pengenalan Tuhan, akan perkenanan Tuhan bagi setiap kita. Baik, kita satu dalam doa, kita akan mulai kegiatan kita bersama-sama. Mari kita tinggikan, kita puji, kita sembah Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih Bapa, sepanjang hidup ini Kau telah sertai kami, memberikan kasih karunia anugerah yang begitu besar untuk setiap kami. Kami boleh datang pada saat ini, itu merupakan anugerah yang besar untuk kami boleh memuji nama-Mu pada siang hari ini Bapa. Biarlah Roh-Mu hingga pada kami Bapa, kami boleh bersemangat memuji nama-Mu. Terlebih nanti kami akan melakukan firman-Mu Bapa. Mungkin berbaktian kami Bapa dari awal hingga akhir Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami. Silakan duduk saudara yang Tuhan kasih. Mari kita angkat satu pujian ini. Anugerah-Mu seperti perisai.
rahmat setiap hari dalam hidup kita. Dan kita juga boleh menyanyikan pujian ini, menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Hingga dalam setiap langkah-langkah yang kita jalani dalam hidup ini, Tuhan itu perisai di dalam setiap langkah hidup kita. Kau memagari aku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Namamu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Namamu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Membuat hatiku percaya padamu. Membuat hatiku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, kami sambut ya Tuhan ibadah hari ini ya Bapak, sore hari ini dalam khusus kami mau memuji dan menyembah Kau lebih lagi. Amin. Dan kita sambut lagi berdiri sama-sama, kita bersorakan haleluya untuk Tuhan kita bahwa Dia ada satu-satunya Tuhan yang menebus dosa kita. Dan kita angkat lagi kita gerakan kaki kita, gerakan langkah kita untuk menuju Tuhan. Tuhan
dan tangan kita, oke? Amin. Kita siapkan hati kita mau memuji Dia lebih lagi. Kita mau menyembah Dia Bapa. Kita mau memuji Bapa kita yang Tuhan yang begitu besar.
Kami rindu Bapa untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji dan menginginkan Engkau selalu Bapa dalam hidup kami. Perkenankan kami selalu terus Bapa, terus berdatang ke hadirat-Mu. Ya Bapa, rinduan selalu Bapa, datang kepadamu, bersama Engkau Bapa.
worship Tuhan, naikkan puji-pujianmu kepada Tuhan. Sembah Dia, Engkau yang layak Tuhan atas setiap pujian kami. Terima kasih kami Bapa, biar Engkau yang terus meninggikan, Tuhan Yesus yang dimuliakan, yang menebus setiap kami. Kami rindu Bapa, hadirat-Mu selalu hadir di kami. Kami berdoa Bapa, Kami Tuhan, kami naikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami satukan hati kami ya Bapa dengan doa ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang ada ya Bapa. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Mereka yang dalam kesusahan, mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam beban berat, ataupun kesehatan yang ada ya Bapa, Kau berikan mereka satu kesembuhan, satu pemulihan, satu sukacita yang dari Engkau saja ya Bapa. Sebab Tuhan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan. Kami naikkan juga doa untuk acara program Desember nanti ya Bapak, di acara Natal yang ada ya Bapak, di acara Natal Komsel gabungan, di acara Natal gabungan juga ya Bapak, gereja-gereja yang ada ya Bapak. Bahkan untuk Natal anak juga ya Bapak, kami percaya Tuhan Kau berkati ya Bapak acara yang ada ya Bapak. Sepanjang bulan Desember ya Bapak, kami percaya Tuhan Kau akan sertai, Kau akan berkati ya Bapak. Sehingga semua acara yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapak. Biar Bapak acara Natal di bulan Desember ini ya bukan suatu acara rutinitas biasa ya Bapak, tapi ingin merasakan sesuatu yang spesial ya Bapak di Natal ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau berkati ya Bapak acara yang ada ya Bapak. Semuanya itu berjalan baik Bapak. Berkati hamba-hamba-Mu, persiapan yang ada, kami percaya Tuhan Kau akan berkati ya Bapak. Tempat yang akan kami pakai semuanya yang juga akan Kau berkati semuanya satu persatu ya Bapak di saat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan selalu menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang ada ya Bapak, para pastoral yang ada ya Bapak, Kau berkati ya Bapak. Berikan mereka hati yang terus hati yang sebagai hamba ya Bapak, hati yang terus melayani Kau ya Bapak. Biar mereka dapat mengayomi gereja-gereja-Mu ini dengan baik ya Bapak. Tetap dalam visi-misi yang Kau sudah berikan kepada gereja-gereja-Mu ini ya Bapak. Mereka tetap dalam kasih karunia ya Bapak. Berikan hikmat marifat-Mu yang lebih lagi dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan yang ada ya Bapak. Pemerintahan untuk Indonesia dan Australia yang ada ya Bapak. Khusus untuk Indonesia, katakan pemilu Tuhan tempatnya Bapak, berkati ya Bapak. Sehingga keamanan yang ada ya Bapak, tidak ada suatu kerusuhan atau apapun ya Bapak. Sehingga acara pemilu Tuhan dapat berjalan baik ya Bapak. Tidak ada gangguan apapun ataupun kerusuhan-kerusuhan apapun yang menghalangi pemilu yang ada ya Bapak. Berkati ya Bapak segala pemerintahan yang ada ya Bapak. Sehingga semua yang terbaik menjadi yang terbaik ya Bapak. Pilihan yang terbaik, presiden terbaik, orang terbaik ya Bapak, Engkau ya Bapak. Kami percaya sebenarnya itu berikan kasih Kau daripada Engkau saja ya Bapak. Juga untuk Australia Bapak Kau berkati ya Bapak. Sehingga pemerintahan yang ada juga mereka menjadi pemerintahan yang takut akan Kau ya Bapak. Selagi kami ada di sini ya Bapak, Kau berkati ya Bapak. Pemerintahan ada ya Bapak, semua ya Bapak, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapak. Setiap parlemen yang ada juga mereka setiap keputusan yang diambil, keputusan yang diambil takut akan Kau ya Bapak. Keputusan sudah dilakukan ya Bapak. Berkati ya Bapak. Ya walaupun keadaan semakin tidak membaik ya Bapak, kami percaya Tuhan dalam Kau kami tetap semangat dan baik dalam Kau ya Bapak. Terus Tuhan berkati ya Bapak, berkati semua ya Bapak, biar
Juga untuk firman yang akan disampaikan pada siang hari ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Bapak. Bilang apa yang disampaikan berkat ungkapan isi hati-Mu ya Bapak. Sehingga firman itu menjadi kekuatan tubuh rohani kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin iman kami bertambah-tambah dalam Engkau ya Bapak. Hidup kami semakin berkenan kepada Engkau ya Bapak. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapak. Biarlah ya Bapak, siapkan hati kami atau telinga hati kami supaya mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut ya Bapak firman-Mu. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Halo. Puji Tuhan, masih semangat ya? Ya. Terima kasih sebelumnya bagi pengurus yang beri kesempatan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang radikal atau menjadi murid Kristus yang radikal. Kata radikal itu sudah tidak asing bagi kita ya. Atau ada yang merasa nggak apa, ada yang masih belum paham ya yang kata radikal. Di beberapa tempat gitu ya, khususnya mungkin saya bicara soal Indonesia, mungkin pernah sering kita melihat orang-orang yang terkesan membela agama gitu ya, mengangkat pedang, berteriak atas nama Tuhan mereka gitu. Menganggap diri ya mereka adalah orang-orang yang radikal gitu. Atau kita sendiri juga merasa sudah menjadi pribadi yang radikal dengan cara kita di hadapan Tuhan. Ini menarik ya, bagaimana sebenarnya kehidupan kita yang mencerminkan pribadi yang radikal. Ya, kita akan belajar dari Matius 10 ayat 34 sampai 39 dengan ayat pendukungnya nanti dari Efesus 3 ayat 17 dan ada juga Matius 22 ayat 37. Mari kita baca sama-sama. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, sedikit Bapak Ibu Saudara, tadi pagi kan sudah ikut khotbah dari Bapak Petrus. Saya merasa ada kaitannya lagi gitu. Saya teringat dengan kata tadi bersekutu, gitu ya. Nah, kali kita ini kan golongan Kristen itu kan pada umumnya dibagi tiga ya, yang lahir dari Katolik, pergi ke Ortodoks itu dan Protestan. Nah, salah satu saudara-saudara kita yang cara ibadahnya seperti ini. Bapak Ibu jangan kira bahwa saudara kita di seberang itu ketika beribadah itu atau berpenampilan mereka pakai kudung. Sebenarnya kudung itu justru berasal dari kita dulu gitu, orang-orang Timur Tengah. Nah, orang-orang saudara-saudara kita Ortodoks ini sangat mempertahankan budaya di mana cara berpenampilan mereka itu harus dijaga. Karena mereka menganggap bahwa sebagai orang yang radikal dalam Tuhan, kita juga harus menjaga penampilan kita. Sekali lagi, ini anggapan mereka. Dan apakah ini salah? Tentunya tidak salah.
Tapi apakah ini memang ajaran esensi, gitu ya, ajaran yang memang utama? Kita sama-sama tahu bahwa budaya itu ciptaan manusia. Budaya itu terbentuk dari kebiasaan, budaya itu terbentuk dari pola pikir kita, pengalaman kita yang dianut dalam satu kelompok tertentu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi itu budaya, dan ini budaya. Dan orang menganggap dalam segala hal, khususnya saudara-saudara kita ini, kita harus bersifat konservatif atau maksudnya bersifat mempertahankan. Jadi kalau orang-orang yang sudah tidak mengikuti seperti itu, mereka dianggap sudah tidak radikal di dalam Tuhan. Ya, atau saudara-saudara kita di seberangnya sampai maaf bercanda tinggal matanya doang gitu ya, yang kelihatan. Saya sering ketemu dengan orang seperti itu, dan orang-orang seperti ini yang menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang radikal karena ajaran seperti itu. Tapi sebenarnya radikal itu gimana ya? Jadi dari Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah radikal itu menyeluruh gitu ya, atau habis-habisan, maju dalam berpikir dan bertindak. Tapi kalau dari pandangan Alkitab sendiri, radikal itu lebih ke berakar gitu ya, atau segenap atau utuh. Berakar maksudnya adalah kita berakar dalam-dalam, dibangun di atas, bertambah, bertumbuh semakin teguh. Kayak Efesus 3:17 mengatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita lihat dari filosofi bambu sedikit ya. Saya sangat terkesima ya melihat bambu ini. Bapak Ibu saudara sekalian, bambu itu selama 5 tahun tidak ada pertumbuhan yang berarti. Pertumbuhannya itu tidak kelihatan gitu. Karena selama 5 tahun bambu itu bertumbuh dan akarnya yang bertumbuh. Makanya bambu ini salah satu pohon yang lihat aja akarnya seperti apa. Selama 5 tahun dalam waktu yang tidak lama, bambu itu membentuk akar dan semakin bertumbuh ke dalam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika bambu itu semakin menjadi tinggi, ya bahkan bisa sampai 20 meter ya, itu sudah menjadi kuat. Ketika angin badai datang, ya bambu kan terkesan fleksibel ya, gitu ya. Ketika angin meniup kan agak ngikutin arah angin kan, tapi setelah angin reda, dia akan tegak sendiri. Ya walaupun pada umumnya banyak juga bambu yang agak bengkok gitu ya, tapi pada umumnya bambu yang normal itu kan tumbuhnya dengan lurus ke atas, seperti itu. Nah sebenarnya demikian juga ketika kita berakar dalam Kristus, kita seharusnya mengalami pengalaman spiritual yang dalam. Pertumbuhan mengikut Kristus itu bagaikan tumbuhan yang harus dikuatkan dari akar. Makanya Kristus memberi suatu perumpamaan bahwa berbahagialah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika angin datang, rumah itu tidak, atau ketika banjir datang, rumah itu tidak akan roboh. Gitu ya. Sama seperti filosofi bambu ini ya. 5 tahun, mungkin ketika saudara-saudara melihat ada tumbuhan di sekitarnya, dalam 5 tahun sudah luar biasa tingginya atau pertumbuhannya sudah kelihatan. Tapi bambu selama 5 tahun tidak ada pertumbuhan apa-apa karena akar yang terus di dalam bertumbuh. Ketika nanti setelah 5 tahun lewat, kita juga kaget dengan pertumbuhan bambu yang luar biasa sampai tingginya melebihi atap gitu ya, karena sudah terbentuk di dalam. Jadi setelah 5 tahun pertumbuhan bambu sangat cepat. Ya demikian juga sebenarnya kita berakar. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bertumbuh, berakar dalam Tuhan. Dan kita juga bisa lihat dari Matius 22 di sini, jawab Yesus, ya padanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita beralih ke kata segenap, ya. Segenap itu tidak setengah-setengah gitu ya. Segenap itu seluruh. Jadi maksudnya adalah tidak ada ruang lagi untuk kita memuaskan motivasi diri, keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Jadi dalam diri kita ini segenap kita menjadikan Tuhan bertahta gitu, menjadi raja yang memerintah dalam hati kita. Jadi raja-raja kecil dalam hati kita, keinginan daging yang terus merongrong kita itu sudah tidak bisa menempatkan dirinya menjadi raja utama, karena kita sudah memberi ruang dalam ruang hati kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi tidak ada motivasi. Jadi tidak ada istilah lagi yang mungkin beberapa orang mengenal istilah dengan UUS gitu. Tidak ada motivasi yang ujung-ujungnya saya. Gitu ya, ujung-ujungnya saya. Karena Kristus yang kita jadikan apa? Raja yang bertahta dalam segenap hati kita. Karena kita tahu bahwa keinginan daging kita ini selalu terus berusaha memberontak. Ini yang harus kita pahami. Kenapa kita nggak bisa radikal ya itu? Karena yang masih menang gitu, yang masih memerintah dalam diri kita ya keinginan daging. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat 5 bahwa matikanlah dalam dirimu segala keinginan daging, segala sesuatu yang bersifat duniawi. Dengan cara bagaimana ya? Berarti kita harus segenap hati kita memberi ruang pada Kristus untuk memerintah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sama dengan sekarang kita belajar ya sama-sama dengan renungan yang kita pelajari hari ini dari Matius tadi ya, ayat 10 ayat 34 sampai 39. Yang pertama adalah jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Luar biasa ya. Kalau kita membaca ini seolah-olah itu ngeri gitu ya. Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit. Saya juga tidak ada berdiri di tempat ini kalau bukan karena kasih Tuhan. Karena kepala saya sudah putus sebenarnya, lepas dari tubuh ini. Kenapa? Karena saya dulu hampir gitu ya. Karena pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, banyak orang tidak menerima termasuk keluarga saya. Ya mungkin saya tidak terlalu detail bersaksi. Dan saat itu parang sudah di depan sini. Bapak Ibu, ini nyata. Karena saya mengikuti Kristus, bukan berarti orang tua saya nggak percaya Kristus, tapi karena mungkin saya memilih untuk tidak berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, akhirnya orang tua saya tidak menerima hal itu, terutama bapak saya. Saya singkat cerita lari kabur gitu karena Tuhan seolah-olah berbicara, kamu kabur tanpa alas kaki kurang lebih 30 km. Tengah malam tiba subuh di suatu tempat. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saya. Saya berjalan dalam hutan, sama sekali gak ada rasa ketakutan karena ada Tuhan. Dan pada saat itu tiba-tiba ada bulan. Setelah saya tiba di tempat tujuan, bulan sudah tidak ada lagi. Artinya Tuhan melindungi itu, nyata. Dan saya berpikir inilah kalau kita melindungi Tuhan. Walaupun ingat, tidak semua orang sama mengalami pengalaman spiritual gitu ya. Jadi yang kita berpikir bahwa kalau gitu saya juga akan mengalami hal seperti itu. Masing-masing kita memikul saling masing-masing seperti itu. Tapi ini pengalaman yang saya alami juga dulu. Tapi saya merenung kembali, enggak, ini sama sekali tidak sepadan dengan apa yang Tuhan lakukan bagi saya. Apalagi Tuhan menjanjikan kemuliaan yang akan datang tidak sepadan dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Jadi bagaimana kita meresponnya saja. Inilah yang disebut menjadi pribadi yang radikal. Ketika Tuhan berbicara tentang pedang, ini berarti berbicara tentang konflik, pertentangan, pergesekan karena iman kita. Kita kan kalau sudah ikut Tuhan itu seolah-olah kita, dunia kita sama orang yang gak percaya Tuhan kan seolah-olah kita kok saya kayak ke kiri, mereka ke kanan, gitu kan? Kadang-kadang penolakan tertentu. Belum lagi kalau hanya sindiran-sindiran biasa gitu ya, disebut sok suci gitu ya. Pada banyak hal yang seolah membuat kita, saya kok beda banget ya sama mereka. Apalagi kalau kita berpikir hanya kematian kita, mereka kok sehat-sehat saja ya, mereka kok gak ada masalah. Saya yang ikut Tuhan kok malah seperti ini. Iya, karena Tuhan datang bukan hanya sekedar membawa damai. Kenapa? Membawa pemisah. Karena apa? Kita akan dituntut dalam iman kepada Kristus. Dan iman kepada Kristus itu adalah iman yang tidak sejalan dengan dunia.
Karena kita ingat ya Bapak Ibu, kita kan hadir ada di tengah-tengah berbaur dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita berbaur dengan mereka, kita selalu beraktivitas dengan mereka. Tapi bagaimana kita bisa terus menjadi pribadi yang sejalan dengan Tuhan? Ya, ada konflik, pertentangan, pergesekan gitu ya dalam keluarga yang mungkin belum ada yang mengalami semuanya. Tapi ketika orang-orang seperti itu mengalaminya, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Terlalu banyak kesaksian Bapak Ibu sekarang kan zamannya canggih gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat saudara-saudara di YouTube, banyak kesaksian-kesaksian yang terutama saudara-saudara kita yang dari seberang gitu ya ketika menerima Kristus, sampai mereka bersaksi nyawanya hampir melayang gitu semua. Ya karena dunia tidak bisa menerima hal itu karena iman kita pada Kristus. Ya. Lalu di ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Terus ayat 36 di situ, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Ya, ini nggak bisa diartikan secara harafiah ya, maksudnya dalam keluarga itu kita akan menjadi pribadi yang dibenci atau ditolak karena Kristus. Tapi percaya Bapak Ibu, banyak kesaksian yang kita dengar dengan kesetiaan orang-orang seperti itu. Singkat cerita, waktunya Tuhan, mereka juga ikut menyelamatkan keluarga mereka karena kesetiaan seperti itu. Dan inilah yang sebenarnya menjadi yang harus kita lakukan. Kita nggak usah terlalu jauh dulu. Kita mulai dari Yerusalem dulu ya, dari keluarga kita dulu. Apakah di keluarga kita ini masih banyak yang nggak percaya Tuhan? Karena kekristenan itu kan tidak bisa hanya sekedar KTP ya. Mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, mereka percaya sama Kristus, tapi tidak sungguh-sungguh. Nah ini yang terus kita harus menjadi pergumulan pribadi kita, gimana caranya kita bertahan, berdiri teguh. Dan justru mereka akan suatu saat digunakan oleh Tuhan. Bukan waktunya kita, itu semua waktunya Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah ikan salmon ya. Kenapa sampai ikan salmon? Bapak Ibu tahu gak bahwa ketika mereka ingin bertelur, itu kan melawan arus. Mereka pergi ke hulu sampai ribuan kilometer melawan arus. Kenapa? Karena ada misi yang harus dilakukan, yaitu bertelur. Dan kenapa sampai harus ke hulu? Karena ingin aman dari predator, dari ancaman-ancaman. Jadi ikan salmon harus terus melawan arus. Sama dengan kehidupan kita yang harus melawan arus sebenarnya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kita masih di dunia gitu. Kita masih di dunia, jadi ya nggak usah terlalu gini lah. Kadang-kadang ada istilah seperti itu yang kita dengar ya. Kita kan masih di dunia, jadi nggak usah terlalu rohani lah, kata seperti itu. Tapi sebenarnya statement seperti ini tidak akan keluar dari mulut kita ketika kita menyadari, ketika kita sudah menjadi pribadi yang sebenarnya sudah menjadi pribadi yang radikal. Karena ketika kita melihat Roma 12 di situ bahwa beribadahlah kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar ibadah dalam gereja Bapak Ibu Saudara, tapi itu seluruh kehidupan kita 24 jam sebenarnya kita harus beribadah. Itu yang dimaksud di situ. Jadi tidak bisa dikotomi antara ibadah di gereja dengan sekuler gitu. Tapi dalam kondisi apapun seluruh kehidupan kita sebenarnya kita harus beribadah. Berarti ya menjadi kita harus menjadi pribadi yang radikal. Ya Bapak Ibu, kita lihat lagi ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya Bapak Ibu, keluarga juga adalah rencana Allah, bagian dari rencana Allah yang memang dibangun atas rencana Allah. Tapi kenapa sampai Tuhan mengatakan seperti ini? Ya di sini bahwa ketika kita masih berkompromi gitu dengan apa yang mereka lakukan, dengan hal-hal yang mereka yang tidak sepantasnya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah inilah yang disebut bahwa kita tidak layak. Ya, kita tidak layak.
ketika kita masih berkompromi gitu ya. Jadi bukan berarti secara harfiah kita harus membenci orang tua kita. Ya, saya sampai sekarang bergumul bagaimana saya berdamai dengan orang tua. Seperti itu, bagaimana saya berdoa supaya mereka benar-benar sadar gitu. Walaupun bapak saya majelis gitu ya, kalau di di Protestan namanya gitu ya, mereka pengerja Allah. Ibu saya berganti-ganti di majelis beberapa periode gitu. Tapi satu hal yang saya lihat, mereka masih terus berkompromi. Ya mungkin di sini ada orang Toraja ya. Di Toraja itu kan ada istiadat yang mungkin sudah banyak yang dengar ya. Saya nggak usah terlalu jauh berbicara. Dan ya di dalamnya itu ya kan, karena dulu kan sebelum Injil masuk di Toraja itu kan orang-orang situ kan animisme gitu ya. Maksudnya percaya kepada roh-roh sesuatu yang dikeramatkan gitu. Nah dulu kan ada filosofinya bahwa ketika meninggal, ketika mati itu dia akan pergi ke kalau orang Toraja disebut Puya, atau yang kita kenal sekarang dengan Firdaus kali ya, atau Nirwana. Nah itu harus menunggangi kerbau sama babi. Jadi kalau orang meninggal dan tidak, mereka, maksudnya kita nggak potong kerbau sama babi itu di sana nggak bisa, nggak ada kendaraan yang ke sana. Nah itu dari sudut pandang kita kan benar-benar gak ini ya, tidak sesuai. Dan itu kan yang masih melekat gitu, yang terus dipertahankan. Jadi ya bisa dikata memang sinkretismenya masih sangat kental. Nah ini yang membuat kita mereka kompromi. Lalu bagaimana dengan kita yang udah benar kebenaran? Bukan berarti kita menolak, tapi tantangannya adalah ketika kita hidup tidak berkompromi, tantangannya memang berat. Ini yang saya pernah alami juga. Tapi apa yang Tuhan katakan? Kalau kita berkompromi berarti kita nggak layak. Ya ini yang perjalanan rohani iman kita yang kita harus jalani. Tapi percaya bahwa Tuhan memberi kita kekuatan. Itu enggak, Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan dengan cara apapun yang Tuhan lakukan bagi kita. Tapi di sini ada nggak respon kita, ada nggak usaha kita? Kita lihat Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ketika berbalik itu dia nggak menoleh lagi ke belakang sama sekali. Paulus membangun begitu banyak jemaat itu ditinggalkan, pergi kemana? Dia ketika ketemu dengan orang Yahudi, dia yang mengatakan bahwa memang kehidupan percaya Kristus itu hanya dengan iman. Tapi di sini bukan berarti Rasul Paulus tidak berbuat gitu ya. Di sini justru kita melihat kegigihannya, dia nggak menoleh lagi ke belakang sampai pada akhir hidupnya kesetiaannya sangat teruji. Padahal kita lihat dia adalah salah satu orang yang sangat membenci orang-orang Kristen pada saat itu. Setelah hidupnya ditangkap Tuhan, dia jadi pribadi yang sangat-sangat radikal di dalam Kristus. Jadi di sini kita sudah bisa memahami bahwa kehidupan yang radikal itu adalah kehidupan yang bertumbuh dalam Kristus dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Dan tentunya di sini yang dimaksud adalah kasih agape ya. Ketika kita melihat salibnya juga kita sudah wah, luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Nah, di ayat 38 dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, di sini adalah memikul salib. Cukup Kristus yang memikul salib yang kayu itu ya, cukup Kristus. Kita nggak perlu. Saudara-saudara tahu nggak di Filipina ya, orang-orang sampai segitu juga. Banyak yang mau disalib, benar-benar disalib, memberi dirinya disalib pada saat Paskah gitu ya, atau pada saat memperingati kematian Kristus. Beberapa orang yang menganggap diri radikal itu memberi dirinya disalib seperti Kristus. Tetapi terlebih yang dimaksud di sini Kristus yang sudah memikul kayu salib itu ke Golgota. Ini respon kita adalah kita siap menjalankan misinya, misi Allah itu. Nah, apa misi Allah itu? Yang tentunya amanat agung. Amanat agung. Matius 28 kalau saya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama ya Tritunggal itu ya. Ini yang respon kita di sini, bahwa ketika kita memikul salib Kristus, kita
ikut bekerja sama menjalankan kerajaan Allah yang telah dibangun oleh Kristus sejak Dia datang. Dengan begitu, dengan menjalankan misinya. Karena ketika suatu saatnya puncaknya nanti kerajaan yang kelihatan itu, sekarang kita mengerjakan kerajaan rohani ya, yang Kristus memerintah dalam diri kita. Tapi ketika puncaknya nanti kerajaan lahirnya yang benar-benar kelihatan itu, kita sama-sama akan hidup bersama Kristus karena kita telah menjalankan misi itu, yaitu kita bagaimana menjalankan amanat kami. Dan tentunya kalau saya ya berpikir saya harus terus memulai dari bagaimana bisa keluarga saya, orang-orang sekitar saya bisa hidup dalam kasih Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini penduduk dunia kurang lebih 8 miliar ya. Pada tahun 2023 Juli dirilis itu 28 sekian miliar, dan ternyata sekarang penduduk Chinese udah digeser oleh India. Ya, India 1,43 miliar, Chinese 1,42. Ya, nomor 1, 2, 4 dan 5 mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak percaya Kristus, Bapak Ibu. Khususnya di Chinese ya, hampir semua komunis. Maksudnya yang nggak percaya Kristus gitu. Terus mereka juga harus sebenarnya mengenal Kristus. Teman saya kemarin yang sekolah di sana itu cerita waktu di sana selama 4 tahun kan. Di sana kalau ketahuan beribadah itu bisa ditangkap. Jadi mereka cari cara mereka adalah seolah-olah bentuk community gitu ya, dan tanpa membawa kitab, enggak. Tapi ya dengan Android yang ada di sana juga sangat dibatasi Bapak Ibu tentang internet. Tapi kita percaya Tuhan itu bekerja di belakang layar. Selain kita yang dipakai Tuhan untuk terus bekerja, Dia juga terus bekerja di belakang layar. Bapak Ibu maaf, mungkin di sini ada yang kebetulan banyak saudara-saudara Chinese ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Chinese, rata-rata Chinese Indonesia itu 70%-nya beragama Kristen dibanding Chinese lain. Ya sudah tentu bahwa pada masih zaman pemerintahan Soeharto kan negara agama komunis kan nggak diakui gitu. Yang kebanyakan mayoritasnya Chinese Indonesia percaya itu. Nah saat itu mereka terdesak. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka melihat di dalam ajaran Kristen sangat relevan satu dengan budaya mereka gitu ya. Dan di situ mereka merasa ada penerimaan total. Akhirnya banyak di antara mereka yang menyekolahkan anaknya ke sana. Terus kenapa? Finally mereka sudah gak boleh dibalik ke agama yang semula, dan mereka sudah menemukan bahwa di sini saya sudah menemukan ajaran yang sesungguhnya. Ya itu bukan secara kebetulan bagi saya. Tuhan yang terus bekerja di belakang layar. Karena memang Injil harus diberitakan sampai ujung bumi. Makanya Tuhan mengatakan ladang sudah menguning, tapi penuai pengerja-pengerjanya terlalu kurang. Dari sini kita mulai belajar bagaimana kita sekarang, apa yang harus kita lakukan. Kita gak harus terus memahaminya secara sempit ya bahwa saya harus jadi misionaris, tidak. Banyak cara. Seperti yang baru-baru ya, Pastor Iwan kan sedang menggalang dana. Itu salah satu penginjilan yang luar biasa. Kita mengerjakan. Bukan hanya sekedar kita menjadi misionaris, atau kita menegakkan kebenaran di dalam dunia kerja kita. Itu sudah kita menjalankan amanat agung Tuhan. Terus seiring berjalannya waktu kita dipertambahkan hikmat dari Tuhan, kerjaan kita juga ditambahkan, tugas kita ditambahkan ketika kita setia dalam perkara kecil dulu. Seperti itu. Ya, dan Bapak Ibu, dari 8 miliar ini sekitar 33% gitu ya, secara di atas kertas. Artinya ya sudah syukur ya, sudah sepertiga gitu ya yang percaya pada Kristus. Tapi yang percaya sungguh-sungguh belum tentu dari sepertiganya itu. Yang sepertiganya belum tentu gitu. Bagaimana dengan yang lain? Bahkan Bapak Ibu Saudara, sudah urutan ketiga orang di dunia ini yang sudah tidak percaya Kristus lagi, sudah menolak agama. Ya banyak sih yang orang-orang yang
aliran agnostik gitu ya, yang mereka memilih itu. Kenapa? Mereka percaya Tuhan, tapi nggak menganut satu agama pun, karena mereka berpikir bahwa sedangkan orang yang beragama saja kelakuannya jahat gitu. Itu yang membuat mereka seperti itu. Nah inilah yang dituntut Tuhan bagi kita. Ketika kita menjadi pribadi yang radikal, kita akan memancarkan kasih Kristus. Jadi kita akan sejalan dengan Kristus. Kita akan memahami apa yang Kristus lakukan dan inginkan dalam hidup kita. Nah ini mari kita sama-sama terus merenungkan hal ini. Saya pun juga terus merenungkan di tempat ini. Amanat agung apa yang paling bisa saya lakukan sekarang ini? Bapak Ibu Saudara, ya mungkin salah satu juga yang saya sekarang lakukan adalah, ya ini bukan berarti saya menceritakan sesuatu, enggak, supaya menjadi mungkin perenungan bagi kita karena kita keluarga. Saya terus menyisihkan sedikit tabungan saya. Kenapa? Untuk membantu pembangunan gereja di Indonesia yang sudah saya janji sejak sebelum saya kesini, bahwa apapun yang terjadi nanti saya akan harus terus mendukung, mensupport amanat agung yang Tuhan sudah kasih, walaupun mungkin nggak seberapa. Tapi dengan saya melakukan seperti itu, saya akan terus menyadari bahwa saya akan menjadi pribadi yang harus hidup menjalankan amanat agung Tuhan. Ya, 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Bukankah nyawa adalah hal yang paling berharga? Tantangan tersendiri bagi kita. Sudah banyak orang-orang di luar sana yang harus kehilangan nyawanya karena Kristus. Tapi kita percaya ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ada Rohnya yang bekerja dalam diri kita. Makanya Tuhan ketika naik bahwa kamu tidak akan sendiri, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Karena memang ketika Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, ya kita juga akan menjadi pribadi yang hidup dalam ketakutan, keraguan. Sama seperti Rasul Petrus, sebelum dipimpin oleh Roh Kudus, dia menyangkal kan. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam dirinya, dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Karena apa? Dia nggak memikirkan lagi nyawanya. Bahkan air kehidupannya kan bisa terbalik ya. Dia nggak meminta apa, dia yang meminta. Karena begitu kehidupannya sudah benar-benar radikal. Ketika benar-benar hidup dalam Tuhan, sama seperti ya semua rasul-rasul gitu ya, Rasul Thomas yang ada penafsir mengatakan yang menyebarkan Injil ke India juga mati-mati di sana. Tapi sampai sekarang ada kenangan kayak gitu, karena Roh Kudus kan terus bekerja. Roh Kudus itu bekerja terus. Begitupun juga kita. Kita nggak perlu berpikir bahwa kalau gitu saya harus jadi misionaris apa pengkhotbah, tidak perlu. Karena amanat agung itu adalah ketika kita menegakkan kebenaran Allah dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Nah, jadi maksudnya adalah kita menjadi murid Kristen atau radikal itu berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, terus segenap kekuatan dan segenap akal budi, yang tidak memungkinkan ada hal lain yang menjadi saingan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada lagi yang namanya UUS gitu ya, yang motivasi diri tertentu. Tapi kita harus mengembalikan semua kemuliaan yang bagi Tuhan. Itu. Lalu siap berhadapan dengan konflik karena iman, ya. Kita bahkan dengan orang-orang terdekat sekalipun, termasuk keluarga kita. Ya. Terus siap melakukan misi Allah di bumi dengan konsekuensi yang mengikutinya. Tentunya melakukan misi Allah itu sangat berat Bapak Ibu. Tapi ketika kita menjalankannya, kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang menjaga kita. Terus mengarahkan diri pada Tuhan dan menundukkan diri di bawah pimpinan Tuhan. Nah ini saya selalu Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kenapa sih biasanya gereja-gereja pada umumnya itu ada salib gitu ya. Dan biasanya mimbar-mimbar pada umumnya ada salib gitu. Di sini nggak ada salib. Ya maksudnya adalah kita merenung gitu bahwa dengan salib Kristus yang menjadi apa kabar baik bagi saya yang sudah menyelesaikan semuanya, yang benar-benar anugerah tanpa sedikit pun usaha manusia. Kita bisa melihat, terus kita bisa merenungkan, menyadari bahwa karena pendamaian yang dilakukan Kristus lewat kematiannya di kayu salib, ini respon saya seperti apa? Apakah saya hanya jadi pribadi yang setengah-setengah saja?
Atau apakah sekarang saya memberikan sepenuh hati saya kepada Kristus selama masih ada kesempatan? Ya, kita ditebus Tuhan memang benar-benar diselesaikan dosa kita, tapi bukan berarti kita menjadi pribadi yang pasif. Betapa harusnya kita juga berjuang mengerjakan keselamatan kita, yang pada akhirnya ya, kita percaya memang keselamatan adalah hak prerogatifnya Allah. Itu adalah benar-benar. Kita juga percaya kita adalah pilihan. Ya, tapi di sini ada respon yang harus kita lakukan, yaitu menjalankan misi salib itu tadi. Kita menjadi pribadi yang tidak berdiam diri, karena banyak orang di sekitar sana yang Tuhan ingin selamatkan. Nah, siapa yang dipakai Tuhan? Ya kita pilihan Tuhan. Misalnya di seberang sana ada daerah yang melakukan kejahatan, Tuhan ingin menyelamatkan beberapa orang dari situ. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Tentunya orang-orang pilihan Tuhan untuk menyebarkan kabar baik. Dan tentunya terdekatnya kita ya, seperti yang saya katakan, kita menegakkan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak berkompromi hal sekecil apapun juga. Karena di situ orang akan melihat Kristus dalam diri kita ketika kita terus berdiri teguh ya. Jadi kita menjadi pribadi yang kuat, berakar dalam Kristus. Jadi kita bisa menyadari bahwa aku sudah menjadi pribadi yang radikal. Mari kita renungkan, apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang radikal? Tentunya ini menjadi perenungan saya dan saudara. Ya, jangan kita bukan menganggap diri kita saja radikal ketika mungkin dalam ibadah kita kelihatan sangat bersemangat, ketika kita melompat-lompat. Itu gak ada salahnya Bapak Ibu. Itu kan bagian respon dari hati kita bagi Tuhan. Tetapi jangan sampai kita memahami sekedar seperti itu. Ketika kita dalam ibadah kelihatan sangat antusias, ya, tetapi terlebih, apakah Kristus sudah benar-benar memerintah dalam hidup kita? Apakah hati ini sudah diberikan bagi Kristus sepenuhnya bertahta dalam hati kita, sehingga hal-hal yang bersifat bertentangan dengan Tuhan itu tidak berkuasa lagi atas diri kita. Amin, firman Tuhan. Mungkin ada, silakan dari Pak Iwan. Ya, Wendy Jackson sudah firman Tuhan yang begitu penting buat kehidupan kita. Ini penting banget saudara. Suka nggak suka, inilah kekristenan. Kekristenan itu harus apa ya? Ya harus ini seperti yang tadi diberitakan itu. Jadi saudara, ada satu pertanyaan yang terus-menerus tadi Jackson katakan bahwa apakah kita jadi orang Kristen yang radikal bagi Tuhan? Aku sebesar bahasa Indonesia bilang apa bersungguh-sungguh ya. Jadi radikal itu sungguh-sungguh menyeluruh, habis-habisan, dari katanya aja berakar. Kita tuh habis-habisan gak sih kalau mengupayakan hal-hal yang rohani itu kita habis-habisan apa enggak sih? Mungkin dari situ kita bisa menjawab apakah kita orang yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan atau tidak. Mengupayakan sesungguh-sungguhnya, mengerjakan segenap hati kita, apakah kita radikal atau tidak ya? Karena Tuhan minta kita untuk menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ayolah kita jadi orang-orang yang semakin hari semakin giat di dalam perkara-perkara yang Tuhan mau. Saya yakin semua dari kita yang ada di sini itu bersungguh-sungguh ketika kita bekerja. Pasti bersungguh-sungguh ketika kita bekerja di luar. Bahkan kita mau perform well supaya kita bisa terus dipakai oleh bos kita, employee kita, ya. Dan kita bisa, bahkan kalau bisa kita bisa naik terus, lebih bertanggung jawab lagi. Kalau kita bekerja, pasti kita menginginkan itu. Pasti, tidak mungkin tidak. Orang malas nggak dipakai di sini, benar nggak? Orang malas tuh nggak dipakai di Australia. Orang malas kalau sudah jadi citizen, jadi PR bisa ngedol, gitu.
Tapi betapa sebelnya pemerintah sama orang yang ngedol. Benar ya? Yuk kita aja sebel juga lihatnya gitu ya. Om sebel pasti itu. Kan salah satu orang pemerintahan. Orang malas itu gak dipakai sama seperti kayak Tuhan juga sama. Aku mau pakai kamu, tapi kamu malas gimana ya? Aku mau pakai kamu, tapi keterikatan kamu sama yang lain, tapi hatimu tuh dipakai buat yang lain sehingga aku bahkan nyisa yang sedikit pun udah gak ada buat akunya gitu. Aku pingin banget kasih kamu kerjaan, kasih kamu tanggung jawab, kasih kamu jiwa-jiwa untuk kamu layani, tapi aku gak bisa karena hati kamu gak ada di situ. Bagaimana? Dan akhirnya terjadilah yang terkemudian jadi terdahulu, yang terdahulu jadi terkemudian. Kenapa begitu? Karena yang tadinya cinta Tuhan stop di tengah jalan. Begitu kenal dolar, stop dia. Begitu kenal bisnis, stop dia. Begitu kenal pacar, stop dia. Begitu kenal apa lagi? Harta benda, stop dia. Saya bandingin ya, teman-teman saya tadinya berjuang bersama-sama, bahkan orang-orang yang ngangkat kerohanian saya nih dari awal sampai sekarang ini berguguran satu persatu nih, rontok satu persatu. Harusnya kan enggak dong, harusnya mereka yang narik saya nih, narik ke atas, harusnya posisi mereka harusnya lebih di atas saya karena mereka duluan kan. Harusnya enggak. Banyak banget teman-teman selisting saya nih, terutama pemain musik dulu gitu, yang sekarang udah nggak lagi. Hanya karena apa? Hanya karena ya satu dan dua hal mengakibatkan orang stop. Sedangkan pekerjaan ini begitu banyaknya. Tadi 33% orang Kristen yang sungguh-sungguh gak tahu berapa. Di Australia yang mengaku beragama Kristen banyak, tapi yang tidak percaya Tuhan lagi makin banyak. Dan latahnya itu Jesus Christ. Latah, kalau kata Jesus. Latah, Tuhan itu, nama Tuhan itu hanya dipakai untuk latahan saja. Jadi sudah tidak mempercaya bahwa nama itu berkuasa, sudah tidak mempercaya bahwa nama itu besar, nama itu agung, nama itu yang sanggup menyelamatkan dan membawa kita kepada surga. Wah, benar-benar. Dan benar kata Jackson itu, ya biar kita harus mengupayakan diri kita berada di dalam pekerjaan yang besar ini, yaitu amanat agung, menyiapkan diri, menyediakan diri supaya hidup kita benar-benar boleh dipakai Tuhan luar biasa. Akan ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Ya, saudara lihat pasar-pasar berhenti di tengah jalan. Saudara lihat pemain musik berhenti di tengah jalan. Saudara lihat pelayan-pelayan Tuhan berhenti di tengah jalan. Saudara lihat banyak orang yang tadinya mau suku-suku belajar dan mengenal kebenaran, sekarang sudah tidak terlalu antusias lagi dengan kebenaran dan firman Tuhan. Well, harusnya kita nggak jadi bagian dari orang-orang yang itu. Harusnya kita jadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Tuhan, aku ini ada di sini dan aku mau mengupayakan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Ya, mau ya, saudara. Dimulai dari apa? Etos kerja kita, sungguh-sungguhnya kita di dunia bekerja dibawa ke dunia rohani. Apa yang kita mau achieve di dunia pekerjaan dibawa dunia rohani. Kalau kita terjun ke satu dunia pekerjaan yang baru, yang totally beda banget, kita akan mati-matian benar gak kerja di situ. Saya itu orang paling susah ngafal jalan. Kalau saudara boleh tanya istri saya kemana-mana aja nyasar. Naik motor nyasar, naik apa nyasar gitu, ke rumah cicinya udah berkali-kali nyasar gitu. Itu saya nggak nyasar kalau ngapel ke rumah dia, nyasar ke rumah orang lain gitu ya kan. Saudara, pokoknya kemana-mana nyasar aja, kemana-mana nyasar. Waktu pas saya terjun ke dunia transportasi begini, saudara, waduh, ngapalin saudara, beneran ngapalin, gak cuma ngapalin tok, ngapalin di rumah di draw ini dari sini kenapa bisa begitu ya, dan terutama Siti kan amburadul dan
Dan Harbor Bridge itu jalan 8 lane itu kebagi-bagi yang mana mesti diambil, sedangkan waktu buat mikir nggak banyak, GPS kadang-kadang stuck gitu. Saya literally pelajari supaya bisa masuk ke pekerjaan itu. Nah, etos bekerja itu, keinginan kita untuk menguasai itu harus dibawa tuh sampai ke dunia pelayanan supaya kita bisa benar-benar jadi bagian dari apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi, saudara, ayo bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, belajarlah dengan baik supaya kita bisa jadi orang yang dipercaya untuk melihat banyak hal terjadi. Hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Saudara tahu gak kenapa? Itu tidak membuktikan bahwa pekerjaan orang akan makin gampang. Kenapa? Karena hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Maksudnya gini loh, double portion. Kesanggupan kita dikasih double. Dikasih lebih cepat. Tadinya mungkin ngumpulin lama, sekarang ngumpulin cepat gitu. Saudara, double portion itu nggak menjadikan diri kita, nggak menjadikan pekerjaan kita jadi lebih gampang. Enggak. Kenapa? Karena yang berarti di tengah jalan itu bertubi-tubi banyak banget, saudara. Kemarin Bapak bilang orang Kristen banyak loh di sini. Karena mau Natalan ya, Natalan sesama orang Indonesia, orang Kristen Indonesia di kota ini. Jadi orang Kristen bukan cuma kita aja. Ada banyak juga orang Kristen yang di tempat lain, yang bergereja di tempat lain, dikumpulin lah di dalam Natal, sama-sama Natalan gitu. Kira-kira berapa persen yang sungguh-sungguh ya? We never know. Tapi yang pasti kita bisa jawab sekarang ini adalah apakah kita sudah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang kita bisa jawab dengan pasti. Benar gak sih? Benar gak? Apakah kita sedang lagi mengupayakan, aku mau mengupayakan Tuhan supaya aku juga dipakai untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Nah saudara, ayolah kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, berakar, pokoknya belajar sebisa mungkin tentang perkara yang rohani. Etos kerja itu dibawa kepada hal-hal yang rohani, dibawa kepada dunia ibadah, dibawa kepada dunia ponsel, dibawa dalam persekutuan hidup kita sehari-hari, dan hidup kita pasti akan menjadi salah satu andalan Tuhan untuk Tuhan melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Amin saudara. Pekerjaan itu banyak. Pekerjaan itu luar biasanya banyaknya. Cuma availability anaknya itu gak ada. Makanya mau tidak mau harus double portion. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Satu orang nanti bisa nyelesain begitu banyak pekerjaan, bisa nyelesain 10 pekerjaan yang dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena 9 lainnya mundur, 9 lainnya stop, 9 lainnya udah memutuskan tidak mau kerja lagi. 9 yang lainnya asik dengan aku baru beli kambing, aku mau coba kambing, aku baru beli bisnis, aku mau usaha dulu, aku ada ya ayat itu ya, benar ya, aku baru kawin, ntar dulu, nah mahal tuh ikut. Tapi biar kita jadi orang-orang yang Tuhan, apapun Tuhan, kalau aku nggak bisa, aku mau belajar sampai bisa Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup nih Tuhan. Tapi ini kok datang kepada aku Tuhan. Tuhan, aku mau bisa sampai bisa Tuhan. Sampai aku. Supaya apa? Supaya kita bisa terus menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dan berakar di dalam Tuhan. Amin saudara. Saya minta tolong dong pemain musik boleh maju ke depan. Ini di akhir, di ujung dari tahun ini, saudara, sepanjang tahun ini kita bisa reflect panjang 11 bulan ini. Apakah kita benar-benar mengupayakan kehidupan rohani? Seperti kita mengupayakan, kita tidak malas bekerja. Kita bisa jawab itu sih. Kita mungkin belum seperti Jackson yang harus lari puluhan kilometer untuk
untuk tetap di dalam imannya. Kita bisa lakukan hal yang simple. Aku nggak mau bohong waktu pas aku kerja. Benar ya? Aku nggak mau bohong. Aku nggak mau tusuk teman dari belakang. Aku nggak mau dapat sesuatu yang lebih, tetapi aku harus mencederai nama baikku. Kita berkata bahwa nama baik itu lebih penting daripada kekayaan yang besar. Buat apa dapat uang lebih banyak, tapi kita mencederai nama baik kita. Hari ini kita mesti jaga banyak hal. Kita mesti jaga iman kita. Kita mesti jaga pelayanan kita. Kita mesti jaga ibadah kita. Kita mesti jaga nama baik kita. Kita mesti jaga keluarga kita. Begitu banyak pengajar-pengajar palsu. Begitu banyak hal-hal yang dunia bisa tawarkan dalam hidup kita semua. Kita mesti jaga itu. Begitu banyak pekerjaan kita ya. Belum ngurusin pekerjaan yang di luar. Saya berdoa biar kita termasuk bagian dari orang-orang yang Tuhan lihat kita bersungguh-sungguh ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan. Do whatever that we can do untuk Tuhan selama nafas masih ada, selama tubuh masih bisa berdiri. Do whatever we can do. Tuhan, aku ini belum bisa ngajar, tapi aku mau belajar supaya aku bisa ngajar. Tuhan, aku belum bisa melayani. Tuhan, tapi aku mau ada di sini Tuhan. Beberapa waktu ini saya dengar Pak Petrus Agung khotbah. Pak Petrus Agung bilang awal pertama kali saya melayani Tuhan, saya nggak tahu mau melayani apa. Saya nggak bisa mau melayani apa gitu. Tahun itu kerinduan begitu besar. Ada sebuah KKR yang itu menggerakkan hati pelajar luar biasa, dan banyak pelajar ditangkap di dalam kegerakan itu. Salah satu yang Pak Petrus Agung. Pak Petrus bilang begini, saya pingin banget melayani Tuhan, tapi saya nggak tahu, nggak punya kapasitas apa-apa, nggak punya apa-apa. Dia bilang, saya cuma disuruh jaga di belakang, jaga jadi asyir itu di belakang. Yang ya udah begitu aja. Tapi dia bilang dari situ, aku kepingin banget ya bisa melayani Tuhan, walaupun mungkin itu gak dilihat orang, mungkin itu nggak sampai diterima kasihin sama orang gitu, enggak. Dan itu bukan pintu depan, itu pintu belakang. Seperti kalau orang-orang semua pada lewat sini, jaga yang di sebelah sana. Tapi kok aku merasa bahwa aku enjoy ya, aku menikmati dan aku mau sungguh-sungguh ya. Walaupun orang lain lebih bisa melayani lebih banyak, aku bisa melayani lebih sedikit. Itu nggak pakai terima kasih aja udah syukur banget aku bisa ditaruh di situ, kata dia. Dia bilang hati itu mesti dijaga. Teman-teman, ayo kita berkarya buat Tuhan kita. Kita lakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Mungkin saudara akan heran, teman baikmu yang ngangkat kerohanianmu, dia stop di tengah jalan. Tapi ketika itu terjadi, saudara mesti memastikan diri, aku harus tetap maju di dalam Tuhan. Mungkin kamu akan lihat Sunday School, 10 orang Sunday School yang aku gandeng, aku bawa tiap minggu, setiap minggunya. Mungkin 5 hilang, terseret sama dunia. Saudara mesti tetap punya prinsip. Aku harus terus mengerjakan ini. Aku bawa gandeng yang 5 ini. Saya lihat banyak
yang menata kehidupan saya. Tahun itu jatuh. Ya nggak bisa bilang, oh lu aja jatuh. Ya ngajarin gue aja jatuh. Ya nggak bisa bilang gitu. Saya mesti jagain diri baik-baik. Supaya apa? Supaya bisa terus melayani di ladang Tuhan. Dan itu jadi keindahan buat kehidupan kita. Amin saudara. Yang bisa saudara kerjakan, oh ya tolong dikerjakan. Jangan di skip, biarin orang lain kerja. Jangan. Yang bisa saudara perhatikan, oh ya tolong saudara perhatikan. Yang saudara tahu bahwa saudara gampang melayani itu, melakukan itu, oh ya tolong layani. Gampang loh. Saya kalau disuruh main keyboard, layanannya main keyboard, gampang buat saya. Kenapa? Lah main keyboard kok. Kalau disuruh bikin cookies, ya susah, lebih susah buat saya. Benar ya? Yang kamu bisa, gua ya tolong kerjakan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya nanti kita jalan terus. Ketika yang lain berhenti, kita jalan. Ketika yang lain sudah mandek, kita jalan. Ketika udah gak ada duitnya nih, orang banyak yang stop. Gak ada keuntungannya buat saya, ujung-ujungnya saya yang tadi Jackson bilang. Ujung-ujungnya saya gitu. Udah gak ada saya nih, banyak orang berhenti. Jadi kami musik terus. Benar gak ada? Yang penting Tuhan. Yang penting Tuhan tetap pakai saya. Yang penting Tuhan lihat saya benar. Yang penting Tuhan lihat saya bertanggung jawab. Yang penting Tuhan lihat saya berkenan. Yang penting hati Tuhan senang melihat saya. Dari mana ya? F kali ya? Mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani. Bersungguh-sungguh ketika kita melayani Tuhan. Tahun depan kita bersungguh-sungguh ketika kita beribadah. Tahun depan kita bersungguh-sungguh ketika kita mau memuliakan nama Tuhan. Tahun depan kita bersungguh-sungguh ketika kita memuji nama Tuhan. Tahun depan kita bersungguh-sungguh ketika kita baca Alkitab. Tahun depan kita bersungguh-sungguh ketika kita mendoakan orang. Tahun depan kita bersungguh-sungguh datang ibadah dengan benar. Tahun depan kita bersungguh-sungguh ketika kita terjun melayani apapun. Tahun depan kita bersungguh-sungguh beriman di dalam Tuhan. Tahun depan kita bersungguh-sungguh menetapkan keselamatan. Tahun depan kita bersungguh-sungguh pakai uang kita dengan benar. Tahun depan kita sungguh-sungguh
Tuhan. Tahun ini ya kita belajar sebisa-bisanya supaya tahun depan kita bisa mengerjakan itu semua. Amin saudara. Amin. Sayangi, mengasihi, Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. sekali lagi katakan melayani. Amin. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa terus Tuhan maju di dalam Engkau Tuhan. Banyak orang berhenti, banyak orang stop di tengah jalan. Banyak orang menilai bahwa melayani Tuhan sudah tidak ada untungnya lagi. Tapi semua dari kami yang dengar firman Tuhan hari ini, kami tahu Tuhan bahwa kami perlu terus maju di dalam Engkau. Kami perlu Tuhan terus untuk mengerjakan amanat agung itu Tuhan. Saat dunia menawarkan begitu banyak hal yang bisa membuat kami tergiur, ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa kami perlu terus jadi orang yang bisa Kau andalkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Puji nama-Mu Bapa. Di penghujung tahun ini Tuhan Yesus, bahkan tinggal 1 atau 2 kali lagi kebaktian House of Sacrifice Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar hidup kami Kau dapati jadi orang yang berkenan, jadi orang yang available Tuhan. Bahkan event pekerjaan sederhana pun Tuhan, kami nggak mau berkata bahwa Tuhan terlalu sederhana pekerjaan itu Tuhan. Apakah Engkau mempermalukan kami Tuhan, mempermalukan aku dengan pekerjaan yang sesederhana itu Tuhan. Satu hari Naaman pernah disuruh mandi 7 kali di sungai. Dia berkata, kok begini ya? Padahal itu pekerjaan yang gampang banget, cuma mandi 7 kali. Tahun depan, apapun pekerjaan yang ditawarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, biar kita ambil dan kita selesaikan tanpa banyak keluh kesah, tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak memikirkan untungnya buat aku apa ya. Biar hidup kita didikasikan untuk hidup yang sepenuh hati untuk Tuhan, radikal, berakar, menyeluruh, habis-habisan buat Tuhan. Dan lihat, kelihatannya kau kehilangan nyawamu, kelihatannya kau kehilangan waktumu, kelihatannya kau kehilangan uangmu, kelihatannya kau kehilangan banyak hal di dalam melayani Tuhan. Tapi lihat, karena siapa kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Karena siapa kehilangan keuangan bagi Tuhan, lihat pemeliharaan Tuhan atas itu. Satu hari janda di Safar pernah ditawarin, kamu mau kasih gak ini buat Tuhan? Tepungmu, minyakmu. Dia berkata, keluarga nanti, hari ini ada perintah Tuhan yang ditawarkan dalam hidup aku. Ada tepung, ada roti. Kalau
Kalau hari ini Tuhan minta itu, aku nggak mikir anak dulu. Aku mikir perintah yang harus aku kerjakan bagi Tuhan. Aku mau kasih semua. Dan aku mau lihat janji Tuhan bekerja kasih Tuhan. Dan benar, saudara. Sampai lama dia bisa hidup. Padahal kalau nggak besok dia mati. Saya mau kita semua beriman. Kerjakan maunya Tuhan. Kerjakan perintah Tuhan. Nggak usah mikir untungnya dulu apa. Kerjain yang benar. Kerjain sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah mikir yang lain. Benar aja dulu deh. Lakuin aja dulu deh. Hitung-hitungannya nanti di belakang, saudara. Begitu kamu masuk surga, masuk pintu surga pertama kali, masuk injakan kakimu di surga, kamu akan lihat bahwa semua yang kamu kerjakan itu benar-benar nanti kecil banget. Kecil banget yang kita kerjakan. Yang kita investasi, yang kita beri buat Tuhan itu benar-benar kecil banget. Begitu kita masuk pintu surga, kita akan lihat bahwa sungguh benar-benar tidak sebanding dengan apa yang aku bisa kerjakan. Tidak pernah sebanding. So, ayo lakukan dengan sepenuh hati kita, sesuai dengan tugas dan panggilanmu masing-masing. Ya, sesuai dengan tugas dan panggilanmu masing-masing, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan apa yang kau sanggup. Kamu punya apa, kamu sanggup ini, kamu sanggup itu, sesuai dengan panggilan Tuhan, kesanggupan yang kamu punya, sesuai dengan berkat Tuhan, sesuai dengan apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Lakukan yang terbaik dan lihat Tuhan akan membawa kau menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin, saudara. Selesai. Jason yang sudah sharing firman Tuhan sungguh menyadarkan kita kembali bahwa amanat agung itu perlu kita jaga dan kita perlu pelihara baik-baik, tanamkan dalam hati kita masing-masing. Ya, saudara, tinggal 2 minggu lagi kita ada kebaktian di jam 2 ini. Setelah itu kita akan Natalan, akan Natalan anak dan lain sebagainya. Saudara biar walaupun itu Natalan anak dan saudara bukan anak-anak, saudara kita bisa lakukan banyak hal ya. Natalan Wologog juga akan ada Natalan bersama kita dengan Arwastu juga akan ada. Saudara, ayolah melayani di tempat di mana kita bisa melayani. Ini punya mindset ini. Kalau itu kan aku bisa ya. Kenapa gak aku yang ngerjain ini? Gitu. Itu kan aku bisa nih yang ini nih, kenapa gak aku ya? Gitu. Wah, yang ini aku bisa nih, kenapa dia pilihnya orang lain? Aku mau sodorkan diri aku mau datang dan lain itu. Mulai dari situ dulu, etos percaya itu dibawa ke ibadah. Nanti kita akan lihat bahwa banyak hal yang akan Tuhan bukakan dan percayakan dalam kehidupan kita lebih lagi. Amin, saudara. Ya, selesai. Silakan. Ya. Sebentar kita akan membuka persembahan. Kita bisa memberikan melalui amplop kita sedia di setiap bangku-bangku yang ada, ataupun bisa melalui transfer ke Indonesian Christian Fellowship yang ada di layar melalui BSB 082 332 dan akun number 83 dan 594 0914. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita berikan sama kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau telah bagikan bagi setiap kami. Kami menerima setiap apapun yang Kau telah ajarkan bagi kami Bapa. Berikan kami roh-Mu, sanggupkan kami lebih dalam lagi dalam setiap pelayanan kami. Sanggupkan kami untuk lebih terus mengenal Kau, bertumbuh lebih dalam Bapa. Lebih kami untuk bisa berkenal di hadapan-Mu. Ketika kami menghadap kehadirat-Mu, Kau boleh menerima kami Bapa. Karena bukti kasih kami, segenapan hati kami hanya untuk kemuliaan dari nama. Terima kasih Bapa. Kau berkati Jason yang telah menyampaikan akan firman-Mu. Kau berkati dalam perencanaan apapun yang dia rencanakan, cita-cita baik pekerjaannya ataupun sekolahnya Bapa Tuhan. Kau turut campur tangan dalam hidupnya Bapa.
kasih Bapa untuk semua yang Kau berikan. Sebentar juga kami akan berikan persembahan kami, sukacita kami ketika Engkau tuntun kami, Engkau memberikan dari sepanjang minggu ini, Engkau tuntun dalam pekerjaan kami untuk kami boleh terus berkarya dalam Bapa. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh bersukacita dalam setiap pemberian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak disuruh kami mengucap syukur Tuhan dan pagi hingga sore ini terus kami boleh bersekutu bersama-sama dengan kasih iman. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan kami rindu Tuhan Yesus saat-saat di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dengan kasih iman, saling encourage satu dengan yang lain. Tuhan terima kasih buat semua kesempatan ini Bapak. Saat ini Tuhan Yesus Kau memberkati setiap anak-anakmu yang hadir hari ini Tuhan dengan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan ini bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, Natalan ada latihan worship dan